كاملين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم इन आयात का तर्जुमा है कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए Terjemah ayat ini adalah bahwa hai orang-orang yang beriman, इंसाफ को मजबूती से कायम demi untuk Tuhan ketika kalian menjadi saksi, tegakkanlah keadilan itu. Kendati itu bertentangan dengan menentang diri kamu atau kedua orang tua atau keluarga, baik dia itu kaya ataupun miskin, Allah lah pelindung mereka. Maka janganlah mengikuti hawa nafsu dan janganlah kamu meninggalkan keadilan. Dan kalau kamu membuat atau menghindar, maka apa yang kamu lakukan sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, demi untuk Allah, tegakkanlah keadilan dalam mengawasi dan permusuhan atas satu kaum janganlah menjadikan kamu tidak berlaku adil. Beradillah, sesungguhnya itu lebih dekat dari takwa, dan takutlah kepada Allah, sungguhnya Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh bahwa untuk mereka ada ampunan dan banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
ampunan yang sangat besar. Para penentang Islam secara sporadis, शिद्दत पसंदी mereka terhadap Islam dan terhadap orang-orang Islam, dan karena kebencian करने का इल्जाम लगाते रहते हैं। dan हर दहशतगर्दी mereka menuduh umat Islam melakukan seperti itu. Setiap kekerasan yang dilakukan, yang terjadi di dunia, वाला है उनकी तरफ से हुआ हो, baik dia itu orang yang dikatakan sebagai umat Islam, mereka yang melakukan atau ada orang lain yang melakukan apapun गिरोह yang dilakukan, sebagian orang yang hanya atas nama Islam yang melakukan jihad, menurut mereka कुरान करीम itu dinisbahkan kepada ajaran Islam, atau इंतहाई लव padahal dan kepada Al-Quran dan kepada zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata yang sia-sia mereka jadikan sasaran. Hari ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, imam zaman pada saat ini dan pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaatnya itulah yang terhadap para penentang Islam, setiap tuduhan mereka itu sesuai dengan ajaran Islam, itu mereka menolaknya, menentangnya. Dan setiap kata-kata yang sia-sia itu diberikan jawaban, dan terhadap para penentang Islam mereka memperlihatkan tanda-tanda atau dalil-dalil. की मुख्तलिफ आयात के Selain itu, पसंदी को रद्द के लिए dari berbagai ayat Al-Quran, ये आयात jadi yang dalam menangkis sikap kekerasan itu, ayat yang saya terangkan tadi ini pun juga merupakan itu yang dikemukakan, bahwa orang Islam yang mencintai perdamaian dan ajaran Islam yang tinggi standarnya itu apa? ये ऐसी आला तालीम है Ini merupakan ajaran Islam yang sedemikian rupa tingginya, bahwa setiap orang yang mencintai keadilan dengan mendengar ajaran ini, साथ ही tanpa dia harus memuji tidak mungkin. Tapi bersama itu juga mereka juga melontarkan pertanyaan bahwa terhadap ajaran Islam ini mana, siapa yang mengamalkan? Orang-orang yang terhadap warga jemaat, mereka mempunyai ada ikatan, mereka mengetahui bahwa orang-orang bukan Islam, dan mereka juga mengatakan bahwa memang benar bahwa di dalam jemaat kalian ajaran itu nampak ada ciri-ciri khasnya, tetapi kalian di kalangan umat Islam sangat sedikit sekali, kalian ini sedikit jumlahnya. इतनी तस्वीर तो हमें Ajaran Islam, gambaran Islam yang secara umum itu kami telah melihat itu di umat Islam secara umum, orang-orang itu अपने अपने फहम के मुताबिक yakni warga jemaat yang kami punya ikatan sesuai dengan pemahamannya masing-masing, mereka memberikan jawaban. इसका अच्छा असर भी है। Dan pada umumnya terhadap orang-orang gair itu menjadi buah bibir juga, tetapi जायजे लेने की भी जरूरत perlu juga orang yang mencintai keadilan. पुरानी तालीम की रूह Dan kita perlu mengintrospeksi diri kita juga. Memang kita dari segi ajaran Islam dan sesuai dengan contoh, referensi contoh Rasulullah SAW, और शायद untuk menjadikan puas para penentang kita berusaha melakukan itu. Tetapi mungkin bisa ada batas-batas kesuksesan itu. Inilah sebabnya लिखने वाले gini di dunia, di berbagai surat kabar media, kapan saja mereka menulis tentang Islam, maka dengan menyebut namanya atau kadang-kadang dengan menyebut nama lain, itu mereka mulai berbicara bahwa Islam ada satu jemaat yang kecil yang menentang kekerasan itu, yang nampak di kalangan umat Islam. इंसाफ को दुनिया में कायम करना चाहते Dan inilah jemaat yang keadilan itu ingin mereka tegakkan di dunia ini. हैं कि इस्लाम की हकीकी तालीम Dan mereka mendakwakan juga bahwa ajaran Islam yang hakiki mereka itu mengamalkannya, dan hanya kami शहरों के
ketika saya ऐसे तफसीर सुनता terhadap orang-orang jemaat, ya mereka itu mendengar tafsirnya itu, dan kapan saja di hadapan orang yang bukan Islam, साथ ही ajaran Islam yang cantik itu saya kemukakan, maka bersama itu pula itu timbul pemikiran bahwa के ke arah ini timbul perhatian bahwa kita perlu mengintrospeksi diri kita, कर रहे हैं bahwa kita sampai di mana kita mengamalkan ajaran ini. तालीम रखकर Hanya di hadapan dunia atau dengan mengemukakan ajaran yang indah ini secara sementara kita dapat memberikan jawaban. Apakah cuman ini saja atau ada yang lain lagi pemahaman? Dan ketika datang waktu dan di dunia dan ajaran namun jangan-jangan ajaran Islam yang indah ini tidak ada dalam diri kita. उस वक्त मिलता है Bukti tentang kebenaran suatu agama baru akan diketemukan ketika dalam kondisi sendiri yang memasukkan ke dalam kesulitan, maka pada saat itu setiap di antara kita kepada pribadinya kita itu memasukkan kesulitan, lalu demi untuk keredaan Allah Subhanahu wa taala, ajarannya itu perintah-perintahnya itu kita lakukan, kita amalkan. इस मयार का अमल करने वाला हो कि उस अमल का Dan menjadi orang yang mengamalkan atas standar ini, dan dengan mengamalkan itu kita keluar dari kondisi seperti ini. इजहार Kalau tidak, बगैर penyataan daripada ajaran Islam yang cantik tanpa pengamalan, मिनहसुल जमात खूबसूरत नहीं बना देते jemaat manapun dari segi jemaat tidak akan menjadikannya sebagai jemaat yang indah. गैरों के सामने Ada orang Islam yang bukan Ahmadi, mereka tentu memukakan juga ini, tetapi इस्लाम की keindahan itu, tetapi ajaran ini mengemukakan sebagai dalil kebenaran Islam hanya mungkin zatnya itu untuk dia menjadikannya baik di hadapan yang bukan Islam, dan akibat daripada akhlak orang itu atau keberatan mereka akan terhenti untuk keberatan kepada agama, bisa jadi. Tetapi seorang Ahmadi hendaknya ingat bahwa kapan kecantikan Islam dia kemukakan di hadapan dunia, maka तो साथ ही dan अपना तारुफ bersama itu pula से करवाते dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang Ahmadi Muslim, ऐसे इंसान का Dan- सिलसिला है जो इस जमाने में इस्लाम की dan dia memperkenalkan itu dalam corak sebagaimana di zaman ini dalam bentuk kebangkitan Islam yang kedua kali, yakni sebagaimana yang dia dakwakan. खड़े होने वाले के पैरोकार हैं Jadi mereka merupakan pengikut dari orang yang mendakwakan diri untuk kebangkitan Islam yang kedua kali. Jadi dia memperkenalkan diri seperti itu, bahwa kami adalah orang yang mengimani Imam Mahdi, yang ajaran Islam yang cantik itu dia kemukakan di dunia, ya, dan untuk menegakkan itu di dunia. इस्लाम की Dari pihak orang-orang Ahmadi, ajaran Islam yang cantik menerangkan itu hanya seorang Ahmadi tidak akan menjadinya layak dipuji. Bahkan yang mencari keamanan dan orang yang menzahirkan keadilan, का तस्वुर गैरों के सामने उभरता है और उभरना चाहिए और अगर कोई अहमदियों dan itu hendaknya harus nampak. Dan kalau ada dalam perbuatan orang Ahmadi dan ucapannya ada pertentangan, maka dia tidak akan mengatakan bahwa si fulan mengatakan ini lalu dia melakukan itu, dan ada kekurangan daripada kebenaran itu.
atau dia tidak memenuhi tuntutan daripada keadilan, bahkan segera dia akan dikatakan bahwa lihatlah bahwa ada orang Ahmadi, dia mendakwakan tentang kebaikannya. Jemaat mengatakan dirinya sebagai orang yang menegakkan keadilan, tetapi orang yang ikut serta di dalamnya mereka terlibat dalam dosa-dosa yang seperti ini. Kadang-kadang ada orang jemaat ketika di hadapan orang-orang, ada juga di antara mereka yang mereka berbisnis dengan orang-orang Ahmadi atau timbul permasalahan dalam bisnis, maka ini hal yang dia tulis kepada saya bahwa dia itu orang Ahmadi, kami percaya dia, namun timbul permasalahan di antara kami dan dia. Ini pernah jadi keadilan dengan adil hendaknya memberi kesaksian, itu tidak dia lakukan oleh orang Ahmadi itu. Jadi seorang Ahmadi dengan amalnya, jemaat Ahmadiyah, dialah sendiri yang merusak gambaran itu dengan membuat kesan yang salah. Mereka menjadi faktor untuk membuat rusak nama jemaat, dan akibat itulah mereka dinyatakan sebagai orang yang lebih banyak berdosa, bahwa mereka mendakwakan kebenaran tapi amalnya lain. Jadi kekhawatiran ini Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam juga pada zaman beliau itu. Oleh karena itu beliau bersabda bahwa dengan menisbahkan dalam diri kita, jangan merusak nama kita. Ringkasan ini yang saya telah kemukakan tadi, bahwa seorang Ahmadi manapun dalam kalangan manapun jangan melakukan satu perbuatan yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam dan jemaat beliau itu menjadi rusak karenanya. Di dalam ayat ini hal yang dijelaskan itu adalah, jadi pengamalannya hendaknya perlu dilakukan dalam setiap kalangan. Baru perkara ini itu dengan menjadi bagian dari fitrat itu akan mencegah dari kesan-kesan yang tadi itu. Setiap kalangan ini harus dilakukan, bahwa orang Ahmadi harus melakukan seperti itu. Dan jangan pernah dalam corak manapun karena tidak adil atau jauh dari kebenaran atau kepada orang lain ditimpakan kerugian, itu tidak mungkin akan terjadi kalau itu sebenarnya dilakukan dengan cara yang baik. Tidak akan terjadi kesan yang seperti itu. Jadi ajaran Allah yang baik dan ajaran gambaran Islam yang bagus baru akan terjadi manakala orang Ahmadi dalam setiap kalangan dalam menyatakan ajaran ini dengan amal dan perbuatannya dia menzahirkan. Di dalam ayat ini standar yang dijelaskan usaha itu hendaknya di rumahnya juga, dalam lingkungan masing-masing, dengan orang lain pun juga, dengan musuh sekalipun hendaknya hubungan itu baik. Maka baru kita bisa menjadi mukmin yang hakiki. Baru bersama imam pada zaman ini pendakwaan kita mempunyai ikatan itu, kita dapat dikatakan benar. Kalau tidak, pendakwaan kita akan kosong, melompong. Dan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang berkenaan dengan kita, ada kekhawatiran beliau jangan menjadi orang yang merusak nama, itu kita menjadi pelakunya. Jadi kita harus berusaha bahwa kekhawatiran Masih Maud alaihi salatu wassalam itu kita berusaha sekurang-kurangnya itu dapat kita kurangi kekhawatiran itu. Pertama yang diperintahkan di sini ini adalah bahwa dalam setiap urusan kita, kesaksian hendaknya demi untuk Tuhan, hendaknya sesuai dengan perintah-perintah Allah. Tidak hati kita dan otak kita jangan terpikir bahwa dengan persaksian itu
apapun kesaksian yang kita berikan jangan sampai menguntungkan kita. Bahkan hanya dan hanya kita berpikir bahwa saya demi untuk Tuhan, saya ingin mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya saya ingin menggembirakan Tuhan, dan bersabda bahwa harus menegakkan keadilan yang tinggi, dan standar yang tinggi dalam keadilan itu tanpa tegak pada kebenaran tidak mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengamalkan perintah Rasulullah ini tidak mungkin bahwa apa yang disukai itu dia sukai juga untuk orang lain. Dan usaha kita untuk kita bahwa hak kita harus kita dapatkan. Sedikit saja hak kita itu diambil, maka kita lalu berpikir untuk keuntungan. Namun ketika urusan hak orang lain, maka lalu mencari alasan sana sini untuk diri sendiri. Kalau urusan keadilan itu ada, maka berkenaan dengan keadilan, semua hukum-hukum yang dulu kita ikut sertakan. Dengan kerja keras kita mencari dalil itu ini. Dengan referensi itu kita, dan yang memberikan keputusan dan merampas hak itu kutipan pernah Hazrat Masih Maud itu kita kemukakan. Akan tetapi ketika urus dengan kita, dengan menegakkan ada tuntutan kesaksian yang benar terhadap kita, bukannya memberikan kesaksian yang benar, bukannya mengatakan kata-kata yang benar, kita mulai urusan itu kita berusaha merusak itu, atau kita jadikan sebagai hak kita, atau kita berusaha untuk menjadi hak dari keluarga kita. Perkara ini untuk orang mukmin yang hakiki jangan pernah terjadi hendaknya. Untuk mukmin yang hakiki itu ada perintah bahwa dahulukanlah azab Tuhan, dan semua hal yang lain itu harus mengikuti. Dan ini baru bisa terjadi apabila timbul keberanian bahwa kesaksian itu kendati terhadap diri sendiri pun juga jangan takut. Jadi jangan menghiraukan bahwa kalau akibat daripada memberitahukan hal yang benar, akibat daripada kesaksian yang benar, saya sendiri pun juga akan terjerumus dalam kesulitan, atau keluarga saya, anak saya. Kalau saya memberikan kesaksian menentang mereka, maka mereka akan terjerumus dalam kesulitan. Dan saya dengan ibu bapak saya dan anak saya dan teman-teman saya, kalau saya bersaksi menentang mereka, maka saya sendiri akan mendapatkan kesulitan. Jadi pemikiran kita hendaknya bahwa untuk tegak dalam kata-kata yang benar, untuk tegak dalam keadilan, kita hendaknya lingkungan kita dan keluarga kita dan teman-teman kita kalau terpaksa harus menjadikan mereka marah pun sekalipun kita harus lakukan. Allah berfirman bahwa keuntungan kamu atau kerugian kamu jangan akibat karena kesaksian kamu yang dusta, tidak jauh dari keadilan. Bahkan jadi kalau Allah menghendaki, karena kalau dengan usaha kamu kesaksian yang dusta tidak akan memberikan keuntungan bagi kamu. Iya, memang mungkin ada keuntungan duniawi sementara, tapi akibat daripada kemarahan Tuhan, sedemikian rupa banyaknya kerugian itu akan terjadi yang kadang-kadang luar dari kemampuan untuk menahannya. Bersabda, karena itu jadikanlah Tuhan itu sebagai teman, dan jadilah kalian orang-orang yang dekat kepadanya, dan senantiasa tuntutan keadilan itu kalian harus mengatakan kata-kata yang lurus. Dan dalam urusan keluarga pun juga, dalam urusan rumah tangga juga,
dalam urusan masyarakat juga, dalam urusan dunia juga. Kebenaran itu peganglah dan berusahalah menegakkan keadilan. Keinginan-keinginan sendiri dengan mengikuti itu, keadilan bukannya jauh dari itu, dari keadilan itu, dengan memutar-mutar ucapan, bukannya dengan memutar ucapan, bukannya menyembunyikan kesaksian yang benar, dan bukannya menjadikan Tuhan itu menjadi marah. Senantiasa keredaan Allah itu kalian jadikan sebagai tujuan kalian. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, ada beberapa peristiwa dalam hidup beliau di mana beliau terpaksa memberikan kesaksian dalam urusan pertanian, dan dari pekerjaannya itu maka orang-orang itu mengetahui bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam senantiasa tegak dalam kebenaran. Beliau pasti memberikan kesaksian, bahkan padahal itu urusan keluarga beliau, urusan tanah keluarga, tentang jadi urusan kepemilikan pohon. Yang jadi kesaksian yang beliau berikan, maka di hadapan hakim beliau mengatakan bahwa ini merupakan hak orang itu, dan ini hendaknya haknya itu dia dapatkan. Akibat itu keluarga beliau itu pada marah, tapi beliau mengatakan apa yang saya anggap itu saya berikan kesaksian. Jadi inilah standar yang telah diperlihatkan contohnya di hadapan kita oleh Imam Zaman pada saat itu, dan itu kita harus tegakkan. Dan ini, dan dengan mendapatkan itu, untuk mendapatkan itu kita harus Rasulullah SAW telah menekankan kepada kita. Beliau bersabda, ingatlah bahwa kesaksian dusta kalian kepada orang-orang dunia kalian bisa tipu, tapi Tuhan kalian tidak bisa tipu. Beliau bersabda, wa innallaha kana bima ta'maluna khabir, bahwa sungguhnya Allah setiap amal kamu di Allah itu maha mengetahui, tidak bisa kalian tipu. Jadi satu sisi pendakwaan ini adalah di kalangan masyarakat, ingin kami menegakkan keamanan, dengan menegakkan kebenaran, kita ingin memperlihatkan tunjuk kepada dunia, namun dalam ucapan dan pekerjaan kita untuk keuntungan dunia sedikit saja, itu maka kita tidak tegak dalam kebenaran itu. Tidak menjadi orang yang menegakkan keadilan hanya dalam urusan-urusan kecil. Keamanan dan keselamatan itu bukan kita yang menyebarkannya, bahkan kita menjadi bagian daripada kekacauan dalam masyarakat. Jadi sebagai seorang mukmin, untuk melawan kezaliman, pendakwaan kita dan pendakwaan kita mencegah keadilan, baru itu dikatakan benar, manakala standar keadilan yang tinggi itu kita dapat tegakkan. Kita dapat menegakkan kebenaran yang punya standar yang tinggi. Kesaksian kita sesuaikan dengan perintah-perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, standar kita ini yang Allah ingin lihat dalam diri kita. Untuk itu di dalam surat Al-Maidah yang telah saya tilawatkan, hanya dalam masyarakat kalian, jadi lingkungan kalian yang kecil, itu di dalam itu jangan hanya untuk itu saja kalian adil, bahkan musuh kalian pun juga, jika mereka ingin mengambil keadilan dari kalian, kalian harus menegakkan keadilan. Mereka pun juga yakin bahwa apa yang kalian katakan itu akan kalian katakan itu mana yang benar. Atau kepada musuh kalian menzahirkan bahwa seorang mukmin dalam setiap pekerjaan mereka lakukan dengan berpegang teguh kepada ketakwaan. Mereka lakukan demi untuk mendapat keredaan Allah.
permusuhan seseorang jangan menjauhkan kalian dari keadilan. Hati kita penuh bersih daripada permusuhan. Jadi tidak ada permusuhan dan kebencian dalam hati kita, tapi dalam hati musuh ada kebencian dan permusuhan. Hal itu jangan sampai mencenderungkan kita bahwa dengan cara yang salah kita berusaha mendatangkan kerugian kepada mereka, lalu kita tidak berlaku adil kepada mereka. Inilah ajaran Islam yang indah yang kita harus kemukakan di hadapan orang lain. Dan kecantikan ajaran Islam kita berusaha untuk menjelaskan itu. Itu mereka dengan mendengarkan perkataan kita, mereka akan ingin lebih banyak lagi mengetahui ajaran Islam. Jadi hendaknya kita senantiasa ingat bahwa perkataan-perkataan kita sesungguhnya akan menarik perhatian dunia kepada kita. Tapi kesaksian kita yang benar, perkara-perkara itu akan jadi perkara menegakkan kita pada keadilan dan permusuhan di antara kita, keamanan, bagaimana kita menyampaikan keselamatan kepada dunia pada hakikatnya, baru kita akan menarik perhatian dunia kepada kita, mana kita pun juga menzahirkannya sesuai dengan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanggung jawab yang begitu besar kepada kita dengan bersabda ini bahwa jadikanlah kalian sebagai orang yang adil. Jadi dengan masuk dalam keadaan yang begitu mendalam dan secara terus-menerus dengan penuh keseriusan kalian berusaha, kalian menegakkan keadilan itu. Atau apapun yang kalian lakukan, di mana disebutkan tentang keadilan, bahwa penuhilah semua tuntutan keadilan itu. Dan terus-menerus dengan penuh keteguhan kalian melaksanakan itu. Dengan memasuki ke kedalaman ini dan berusaha yang terus menerus, sebagai dampaknya di dunia ini akan tegak keadilan dan juga amanat keselamatan pun juga akan tegak di dunia ini. Jadi di hari ini di dunia kita menegakkan keadilan, menyebarkan kebenaran. Itu pekerjaan untuk menjamin keselamatan dunia itu dengan terus menerus, dan sampai sisi-sisi yang sekecil-kecilnya kita kemukakan merupakan tugas orang mukmin, merupakan tugas orang mukmin Ahmadi yang hakiki. Pada zaman ini orang Islam Ahmadillah yang menzahirkan pendakwaan ini bahwa kita sebagai muslim yang hakiki, kita sebagai mukmin yang hakiki, karena kita telah beriman kepada imam zaman pada saat ini, karena kita ajaran Islam yang indah. Dengan ajaran itu kita mendapatkan kebebasan, dan hanya sekedar kita mengamalkan, kita tidak mendapatkan itu hanya sekedar itu saja. Bahkan kepada perintah-perintah itu kita berusaha menjadi contoh dalam pengamalannya. Jadi sebagaimana saya telah katakan bahwa perlu kita mengintrospeksi diri kita bahwa sampai di mana kita itu tegak pada keadilan, sampai di mana kita tegak pada kebenaran. Kita harus mengintrospeksi diri kita sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam terhadap diri sendiri pun juga, terhadap ibu bapak pun itu dia tidak menghiraukan kepentingan dunia. Kita orang yang menisbahkan diri kita dengan beliau, apakah kita telah berpegang pada standar ini atau tidak? Kalau kita pada hakikatnya kita berusaha mendapatkan standar ini, maka ini perlu direnungkan bahwa di rumah kita, jangan kenapa ada unsur ketidakkepercayaan. Itu kita harus introspeksi di dalam rumah kita sendiri, dalam hubungan rumah tangga, dalam urusan suami istri. Kenapa tidak ada kecintaan? Kenapa anak-anak menjadi terganggu dalam urusan ikatan akibat daripada buruk sangka atau akibat daripada kurangnya kebenaran? Hubungan-hubungan itu kenapa putus?
atas dasar persaudaraan bisnis yang dimulai, kenapa berakhir dengan kemarahan dan persidangan? मुकदमात की तादाद में क्यों इजाफा हो रहा है? Haki dalam urusan kenapa banyak jumlah persidangan dalam kada, atau kenapa mulai dari pihak orang Ahmadi ada sidang-sidang terjadi. Jelas bahwa kondisi hati dan keadaan daripada itu ada pertentangan di antara yang untuk diri sendiri berbeda dan untuk orang lain itu berbeda standar itu. Jadi setiap orang Ahmadi perlu merenungkan akan hal ini, baik dia itu baik dia sebagai pengurus yang bekerja di jemaat atau orang Ahmadi biasa, di hadapan kita yang kita ingin menyebarkan kebenaran di dunia merupakan pekerjaan yang besar. Itu dengan memperbaiki diri kita, bagaimana kita dapat melaksanakan itu supaya kita dapat memperoleh ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan janji Allah kita di bawah ampunannya kita dapat hidup, supaya kita dapat namun untuk itu kita harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Kita harus berusaha mengamalkan itu. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa perlindungan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tidak ada rasa takut dan tidak ada, ini merupakan benteng yang tidak bisa ditembus, dan tidak ada tempat yang lebih aman dari perlindungan Allah. Tapi hal-hal yang tanggung tidak akan beri faedah. Apakah ada orang yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang haus lalu dengan satu tetes dia akan cukup? Atau seorang yang sangat lapar dengan satu suap, dengan satu biji akan kenyang? Tidak. Bahkan selama sepenuhnya dia minum banyak air atau dia makan banyak, dia tidak akan puas. Begitu juga selama di dalam amal itu tidak sempurna, maka buah dan hasil itu tidak akan didapatkan yang hendaknya terjadi. Amal yang kurang tidak akan bisa membahagiakan Tuhan. Dan dan tidak pula bisa berberkat. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa beramallah sesuai dengan keinginan saya, maka saya akan berikan ganjaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala untuk tanggung jawab kita telah dia berikan tanggung jawab itu untuk itu dalam setiap kalangan. Kita harus menegakkan keadilan, kita harus menegakkan kebaikan, kebenaran. Keadilan itu dapat tegak itu dengan memahami hukum-hukum Allah itu dalam arti yang sebenarnya. Dalam menunaikan hak-hak Allah, kita harus memahami itu. Dan dalam menunaikan hak hamba Allah, semua hukum-hukumnya itu kita harus memahami dan kita harus mengamalkan dalam arti yang sebenarnya. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita supaya dimanapun juga kita dalam rumah tangga, dalam masyarakat kita sambil menegakkan pada keadilan, kita jadikan sebagai surga. Di sana dalam ajaran Islam kita dapat menunaikan hak bertabligh kepada dunia, keadilan yang hakiki. Dengan menjelaskan itu kepada dunia, kita akan menyelamatkan dunia dari kehancuran. Dunia sekarang sedang menjurus kepada kehancuran dengan begitu cepatnya. Tidak di dalam Islam keadilan ini, dan tidak pula di kalangan bukan Islam. Dan tidak hanya sekedar tidak ada keadilan, bahkan mereka sudah menyentuh puncak kezaliman demi kezaliman. Jadi hendaknya mudah-mudahan Allah membuka mata dunia, dan dengan upaya untuk menyelamatkan mereka itu hanya Jemaat Ahmadiyah yang dapat melakukan, di mana kita orang Ahmadi dalam lingkungan masing-masing kita harus berusaha dengan praktik amal ini. Kepada doa pun kita harus banyak perhatian.
keadilan yang umat Islam yang tidak berlaku adil, di mana akibat daripada kezaliman terjadi bahaya-bahaya yang begitu besar di kalangan umat Islam. Bahkan kini di rumah-rumah mereka kezaliman itu terjadi. Jadi kadang-kadang dunia kalau tidak memperhatikan akibatnya itu pasti dia tidak menghiraukan. Jadi dalam kondisi seperti itu, para pengikut Masih Maud harus melakukan peran untuk menyelamatkan dunia, harus berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kita untuk menunaikan hak ini dan dapat menyelamatkan dunia dari kehancuran. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallahi rahimakumullah. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullaha yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar.